Halo Sobat Commenters, kembali lagi bersama kita di The Commenters. Perkenalan dulu nih Kak, nama gue Zalsa dan nama lu? Nama gue Ardian. Hari ini kita bakal lagi-lagi nih ngebahas berita-berita yang lagi hangat-hangatnya atau yang enak buat kita bahas lah. Betul. Untuk di konten The Commenters ini. Betul. Langsung aja kali ya, langsung. Boleh. Pertama nih dari berita artis Indonesia. Baim Wong, kakek Suhut dan jebakan Citra Dermawan seleb. Baim Wong, lagi-lagi Baim Wong. Sebelumnya udah terkenal kalau Baim Wong itu suka berbagi rezeki dengan giveaway-nya. Bener kan? Sama konten-kontennya di YouTube-nya. Benar. Tapi tapi apa tuh? Tapi tuh di berita kali ini, ini tuh Baim tuh kayak kelihatan apa ya? Cuma Citra doang, dermawannya tuh kayak cuma bohong-bohongan gitu. Buruk. Iya, karena di dia netizen. Karena Baim ini kan ada nih kakek Suhut kayak minta bantuan. Ini kasus yang ini ya? Iya, tapi malah kayak diabaikan gitu loh sama Baim. Sama Baim Wong. Dan Baim tuh bilang kayak apa ya, memakai kata-kata yang tidak baik, padahal kakek Suhutnya ini adalah orang yang jauh lebih tua daripada Baim. Kronologinya tahu nggak, Sasa? Paham sih, tapi kayak kebanyakan kalian juga udah pada tahu kan. Tapi secara singkat ya, kakek Suhut ini tuh ngikutin Baim minta bantuan, tapi Baim tuh bilang kayak nggak mau, saya nggak mau Kak, kalau karena apa ya, caranya itulah ya. Iya, apakah kalau kurang mampu lah ya, kalau kurang mampu ya kerja, jangan minta, kan jahat ya kelihatannya gitu. Berarti pendapat Sasa kayak gimana? Nggak setuju ya sama tindakan Baim? Iya, kurang setuju sih. Jadinya tuh kan bikin kayak citra dia yang baik tuh kayak cuma bohongan gitu loh. Kayak Citra Dermawan seleb tuh jebakan doang gitu. Oke, selanjutnya dari artis Indonesia lagi nih. Lagi-lagi artis Indonesia. Komedian Kiwil, ya kan? Udah lama nih dia kayak nggak muncul gitu kan. Terus ini adalah berita samakan istri dengan mobil, Kiwil dituding lakukan kekerasan psikis wanita. Samakan dengan mobil. Emang kenapa tuh disamakan? Jadi, mobilnya gimana? Ada sebuah wawancara, Kiwil nih ditanyain gitu, kenapa dia nikah sampai 2 kali gitu. Maksudnya kenapa nggak cukup gitu kalau cuma punya istri 1? Tapi dia malah analogikannya itu istri itu sama dengan mobil, Kak. Sama benda? Iya, sedangkan kayak kalau mobil kan kayak apa ya, punya mobil 1 gitu tuh kayak terus pengen punya lagi. Pengen punya lagi gitu. Kalau di mobil satunya ini ada yang kurang kan pasti pengen lagi. Sama katanya tuh kayak gitu. Jadi dia tuh menganalogikan istri itu sama dengan benda. Nah, lu kan perempuan nih. Jadi menurut lu kayak gimana tuh? Perlakuan Kiwil ke istrinya itu gimana? Apa? Gue kalau jadi kesel gak? Kesel dong. Gue kalau jadi istrinya Kiwil atau apa ya, punya kenalan cowok kayak gitu pasti kesel dong. Kayak wanita tuh bukan objek yang bisa disamakan dengan benda dan dianalogikan kayak gitu. Kan? Jadi lu sakitnya sebagai perempuan sama lah. Iya bener, ya bener, kekerasan psikis karena ke mental gitu loh. Jadi kayak dipoligamiin kan nggak enak ya kan? Bener. Nah, bisa juga enak kalau suaminya kaya tapi. Iya sih bener, kan? Tapi kan tetap aja psikisnya, mentalnya nggak bagus ya kan? Ngomongin soal wanita juga. Ini berita dari dunia atau mancanegara. Bill Gates dikabarkan suka goda karyawan wanita Microsoft via email. Godain karyawannya lewat email? Iya, lewat email. Formal banget ya godainnya. Metode orang tua kayaknya lewat email. Biasanya mah orang-orang kayak kita buaya-buaya hai kan? gitu. Ini lewat email. Jadi kayak gimana tuh? Ada apa? Jadi Bill Gates ini udah ternyata nggak cuma sekali 2 kali, jadi dia sering, dan Bill Gates itu mengakui kalau emang dia melakukan hal itu. Jadi dia minta maaf gitu atas kesalahan yang dia buat. Dan dia diminta mundur sih dari kayak apa sih, petingginya Microsoft gitu. Badan-badan dewannya lah ya. Dan yang gue tahu juga si Bill Gates ini juga sebenarnya ngelakuinnya itu nggak cuma ke satu karyawannya doang si perempuan ini, cuman ada beberapa lah, cuman yang fokusnya ini nggak disebutin namanya si orangnya itu siapa, si perempuannya, tapi fokusnya ke si perempuan ini. Cuman sih dari pengakuannya juga dan dari Microsoftnya pun ngasih keterangan bahwa godainnya itu tuh bukan ini bukan kayak yang harassment ke arah seksual gitu, cuman lebih
flirting biasa lah kecil gitu untuk godain anak muda gitu. Tapi kan tetap terganggu ya kan. Emang si perempuannya setuju apa nggak digangguin gitu? Enggak setuju dong. Setuju. Dari mahasiswi. Dari... Cerita mahasiswi Universitas Jember, kuliah tatap muka, kaget kampusnya seperti hutan. Wow, berarti adem dong harusnya ya, enak nih. Gimana kuliah tatap muka? Terus dia jadi tuh kaget baru tuh kuliah tatap muka, terus dia ternyata tahu kampusnya kayak hutan adem gitu loh. Jadi dia baru pertama kali ngunjungin kampusnya. Emang sebelumnya dia daftar nggak pernah ke kampusnya? Mungkin enggak, mungkin dia orang daerah mana gitu kan. Oh, perantau gitu mungkin kayak gitu kan. Cuman maksudnya ya masa dia nggak ada ketika nyari masa saya mau kuliah di sini karena adem, karena hutan. Ya harusnya sih nyari ya kan, pasti tuh nyari kan, makanya itu aneh ya. Mungkin dia kurang referensi kalau mau masuk ke Gunadarma. Betul, Gunadarma. Udah kayak mall. Selanjutnya ada cerita anak bernama A B C D E F G H I J K Zuzu. Ayahnya bilang dipanggil abjad alfabet. Susah banget gak sih namanya? Aduh, apa susah. Ya? Bener. Bukan isu ya, maksudnya berita-berita tentang orang dengan nama aneh itu udah nggak asing ya, bener. Tapi nikah katanya tuh jadi ini tuh makna dari nama ini tuh pengennya biar anaknya ini bisa menguasai banyak bahasa dan menjadi orang yang pintar gitu. Kenapa? Ada kisah inspiratif dari seorang guru. Gurunya ini tuh tinggal bersama kambing, alias kayak rumahnya ini nih bareng sama kandang kambing di tengah hutan jati. Sukses entaskan buta huruf di desanya. Padahal guru yang diganyang-ganyang tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Ya udah banyak lah isu-isu tentang guru honorer dari zaman lagunya Umar Bakri sampai sekarang nggak habis-habis. Guru tetap diperlakukan sebagai pekerjaan ya yang gitulah. Isi banting mahasiswa hingga kejang-kejang. Oh, yang kemarin di Tangerang itu? Iya bener. Parah banget kan. Masa sih polisi banting mahasiswa gitu, apalagi sampai kejang-kejang. Polisi banting mahasiswa ketika lagi aksi. Itu tuh kronologinya dia lagi, kalau gua nggak salah lagi risuh demo, lagi aksi demo hari jadi Tangerang. Mahasiswanya dibanting kejang-kejang, akhirnya oknum polisinya ditangkap dan katanya sih udah diberhentikan gitu ya. Padahal emang harusnya gitu SOP sih. itu nggak baik, yang katanya polisi humanis, tapi kenapa harus represif sekarang kayak gitu. Jadi perkembangannya udah aman, udah klarifikasi, udah sehat, dan oknumnya udah diberhentikan sih gitu. Udah cukup nih kayaknya nih kita ngomongin Beritanya hari ini. habis hari ini. Udah sayang banget ya, kayaknya tuh terlalu cepat gitu waktu berlalu ya pengennya kan. sih kalau bisa kita bahas semua berita yang ada di Indonesia biar gitu. kita bisa kita ngobrol biasa ngobrol sama mereka juga kan kayak lebih asik gitu ngasih kan. info terkini kayak gitulah ya. Oke, mungkin cukup nih buat hari ini. Terima kasih buat semua sobat komenters. Semoga di konten-konten selanjutnya kita bisa ngasih berita-berita yang lebih hangat lagi, yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih semuanya sobat komenters. Sampai ketemu lagi di acara The Komenters selanjutnya. Dah.